Anda pencinta bus? Tentunya tidak asing dengan bagian penopang bodi bus, yaitu sasis. Sasis bus saat ini telah banyak keluaran dari merek-merek otomotif. Salah satu part dalam bus atau terkenal dengan sebutan sasis bus terdiri dari dua jenis, yaitu leather frame dan space frame. Serta tersedia dalam dua jenis suspensi, yaitu leaf spring suspension dan air suspension. Sasis sendiri biasanya berada pada moncong bus. Melihat emblem yang terpampang di moncong bus, Anda barangkali langsung berasumsi kalau emblem tersebut menunjukkan merek bus secara keseluruhan. Padahal, anggapan tersebut hanya benar sebagian saja. Pasalnya, emblem merek yang terlihat seperti Hino, Scania, atau Mercedes-Benz tersebut sekadar menunjukkan merek atau pabrikan sasis bus. Sementara itu, bodi kendaraan sebenarnya buatan perusahaan karoseri maupun bengkel sendiri, sebelum akhirnya perbeli oleh perusahaan otobus atau PO untuk beroperasi pada jalanan. Sasis sendiri adalah kerangka dalam yang digunakan sebagai dasar dalam produksi, dan nantinya akan disatukan dengan mesin maupun alat elektronik lain untuk penunjang bus supaya bus dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Sasis sendiri terdiri atas roda, rem, suspensi, transmisi, dan mesin. Saat ini ada beberapa merek sasis yang paling banyak diminati oleh perusahaan karoseri untuk memproduksi bus, yang kemudian dioperasikan oleh PO. Apa saja merek sasis tersebut? Simak daftar dan penjelasannya berikut ini yuk. Merek sasis bus Hino. Hino merupakan merek asal Jepang yang memang fokus pada pasar kendaraan komersial. Merek ini sebenarnya sudah ada di Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Sebelum menjadi sebesar dan sepopuler sekarang, dulunya Hino terkenal sebagai merek kelas 2. Kelas tersebut berada pada posisi bawah dari merek-merek Eropa yang lebih punya gengsi dan mewah. Apalagi, Hino masih sangat identik dengan truk, bukan bus, apalagi bus yang nyaman dan mewah. Akan tetapi, lewat strategi kemitraan, kemudahan mendapatkan suku cadang, dan meningkatnya kebutuhan produksi bus pariwisata maupun AKDP dan AKAP, image Hino perlahan meroket dan bahkan terklaim dapat sejajar dengan merek-merek Eropa lainnya. Berikut 4 tipe bus Hino yang dijual di Indonesia. 1. AK240 Euro 4 merupakan bus besar 2 sumbu roda, mesin depan dengan penggerak roda belakang. 2. RK280 Euro 4 merupakan bus besar 2 sumbu roda, mesin belakang dengan penggerak roda belakang. 3. RK280 ABS Euro 4 merupakan bus besar 2 sumbu roda, mesin belakang dengan penggerak roda belakang yang sudah dilengkapi pengereman ABS dan tenaga mesin yang lebih besar. 4. RM280 ABS Euro 4 merupakan bus besar 2 sumbu roda, mesin belakang dengan penggerak roda belakang yang sudah dilengkapi pengereman ABS dan tenaga mesin yang lebih besar. Merek sasis bus Mercedes-Benz. Nama merek yang satu ini sudah tak lagi asing karena memang sangat populer. Apalagi kualitas, ketahanan, dan keunggulan sasis bus produksi pabrikan asal Jerman ini sudah teruji selama puluhan tahun. Dan meskipun Mercedes-Benz jelas-jelas merupakan merek asal Eropa, namanya sudah bisa terkatakan memiliki cita rasa lokal, mengingat popularitasnya sebagai pilihan sasis berbagai kendaraan besar, baik itu bus maupun truk. Karena itu, tak heran jika masih banyak PO yang kesulitan untuk beralih dari armada dengan sasis Mercedes-Benz ke armada yang menggunakan sasis keluaran pabrikan yang berbeda. Malah, ada beberapa PO yang sudah sangat identik dengan sasis Mercedes-Benz pada armadanya. Salah satu sasis bus terbaik dan terlaris dari Mercedes-Benz yakni OC500RF2542. Merek sasis bus ini mengusung mesin OM457LA Euro 3 diesel, 6 silinder segaris, injeksi langsung dengan turbocharger dan intercooler. Unit Mercedes-Benz O500 RSD 2445 menjadi salah satu produk yang diluncurkan oleh Daimler Commercial Vehicles Indonesia atau DCVI pada gelaran GAI COM VEC 2024,
merupakan model suksesor dari Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dengan keunggulan fitur keamanan yang lazim dibenamkan pada mobil penumpang lansiran terbaru yaitu ADAS. Pada merek sasis bus Mercedes-Benz juga sudah lengkap dengan mesin kapasitas 11.967 cc, dapat menghasilkan tenaga puncak 422 dk di 1.900 rpm, dan torsi maksimum 1.900 Nm pada 1.100 rpm. Mesin tersebut dapat menyalurkan tenaga lewat transmisi otomatis 6 percepatan, sudah lengkap dengan primary retarder. Sasis bus Mercedes-Benz biasanya terpasang pada bodi ultra high decker, double decker, dan super high decker. Merek sasis bus Scania. Merek yang satu ini juga berasal dari Eropa, tepatnya Swedia. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sasis pabrikan Scania tengah naik daun dan sudah mulai banyak ditemukan di jalanan. Scania sendiri awalnya memulai karir di Indonesia sebagai sasis untuk armada Transjakarta baru di dalam kategori bus gandeng dan beroperasi nyaris di seluruh koridor Transjakarta. Scania juga pada awalnya cenderung lebih fokus pada segmen heavy-duty truck untuk kebutuhan pertambangan. Meski begitu, seiring dengan berjalannya waktu, bisa Anda amati sendiri bahwa sasis produksi Scania secara perlahan namun pasti sudah mulai terlihat familiar pada segmen bus. Hal ini dipelopori oleh PO Harapan Jaya yang tercatat menjadi PO pertama yang menggunakan bus dengan sasis Scania sebelum akhirnya diikuti oleh PO Nusantara dan sederet PO besar lainnya. Salah satu merek bus premium dengan sasis Scania adalah Scania K410iB, mengusung mesin 13.000 cc, 6 silinder segaris, turbocharger, dan intercooler. Sasis ini dapat menghasilkan tenaga maksimal mencapai 410 dk pada 1.900 rpm dan torsi puncak 2.000 Nm pada rentang 1.000 hingga 1.350 rpm. Sasis bus Volvo. Selanjutnya, merek sasis bus Volvo berasal dari pabrikan asal Swedia. Merek sasis bus ini berhasil meramaikan pasar sasis tahun 2000-an. PT Indo Truck Utama resmi memperkenalkan sasis bus baru dari Volvo yang memenuhi standar Euro 5, yakni B11R dan B8R. Kedua sasis ini pun sudah dilakit lokal atau CKD oleh PT National Assemblers di Pulau Gadung. Secara model, B11R dan B8R ditujukan untuk pasar bus premium yang diisi berbagai merek Eropa. Kedua model tersebut cuma tersedia dengan transmisi otomatis, yakni iShift. Selain itu, sasis ini pun cocok dipasang dengan bodi-bodi dengan dimensi tinggi seperti SHD, UHD, bahkan double decker. Pada tahap pertama produksi di PT National Assemblers, sudah ada 7 sasis yang dibuat. Secara spesifikasi, Volvo B11R Euro 5 dibekali dengan mesin Volvo D11 berkapasitas 11.000 cc, 6 silinder segaris yang menghasilkan pilihan tenaga tertinggi hingga 450 dk di putaran 1.600 hingga 1.900 rpm. Dengan torsi 2.150 Nm di putaran 950 hingga 1.400 rpm. Tenaga tersebut naik dari Volvo B11R sebelumnya yang masih berstatus Euro 3. Bedanya lagi, untuk memenuhi standar emisi Euro 5, mesin Volvo B11 baru ini telah dipasang dengan Selective Catalytic Reduction atau SCR. Tenaga dan torsi besar dari sasis tersebut didukung dengan transmisi Volvo eShift AT241D 12 percepatan yang berteknologi Automated Gear Changing System atau Automatic Transmission ZF Series yang merupakan sistem transmisi manual yang dibuat otomatis. Sasis bus MAN. Bus merek MAN di Indonesia dikenal sebagai bus premium dengan sasis yang kuat dan teknologi canggih. MAN merupakan merek asal Jerman yang menghadirkan sasis bus, terutama tipe tronton atau triple axle, ke Indonesia. Saat ini Inframax telah ditunjuk MAN Truck and Bus untuk menjadi distributor 3S atau Sales, Service, and Spare Part di Indonesia. Sasis MAN R37 dibekali mesin D2676 Common Rail, 6 silinder segaris, berkapasitas 12.419 cc, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 460 dk, putaran 1.900 rpm, dengan torsi puncak 2.100 Nm di putaran 1.000 sampai 1.400 rpm,
Mesin tersebut didukung dengan transmisi ZF 12AS2301 tip Matic 12 percepatan yang perpindahan giginya sangat mulus, sehingga sasis bus ini diklaim mampu berlari dengan kecepatan maksimal hingga 200 kpj. Di awal tahun 2025, Inframach mulai mengirimkan model sasis terbaru MAN RR4 ke konsumennya. Kehadiran sasis ini langsung jadi bahan obrolan seru di kalangan pecinta bus tanah air. Semakin banyak sasis premium yang mengaspal di Indonesia. Bukan tanpa alasan, ini adalah kali pertama sasis MAN RR4 480 mendarat di Indonesia dan langsung menyandang status sebagai salah satu sasis kelas atas. Mesin MAN D2676 yang digunakan pada sasis bus MAN RR4 480 adalah mesin diesel 6 silinder berkapasitas 12,4 liter dengan sistem injeksi common rail dan turbo intercooler, mampu menghasilkan tenaga sekitar 480 horsepower dan torsi maksimum hingga 2.400 Nm pada putaran rendah, menjadikannya sangat bertenaga untuk medan antar kota yang berat. Mesin ini sudah memenuhi standar emisi Euro 5 dengan teknologi SCR dan dipadukan dengan transmisi otomatis MAN Tipmatic 12 percepatan, sehingga menawarkan performa halus, efisien bahan bakar, serta nyaman bagi penumpang dan pengemudi dalam perjalanan jarak jauh. Nah, Sobat Bismania dan pengusaha transportasi, itu tadi ulasan lengkap kita mengenai berbagai pilihan sasis bus yang tersedia di pasar Indonesia. Mulai dari yang tangguh untuk antar kota, lincah untuk pariwisata, hingga nyaman untuk kelas premium. Semoga informasi ini bisa membantu Anda dalam memilih sasis yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional, rute, dan tentu saja anggaran Anda. Ingat, sasis yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk efisiensi dan kenyamanan penumpang. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.